wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Walaupun saat ini masih masa pandemi, saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Elsa dan kali ini kita akan membahas materi seputar belajar public speaking. Nah, kira-kira gimana sih rahasia agar kita mampu untuk melakukan public speaking? Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Oke, di sini saya akan mengawali dari pengantarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa berbicara di depan umum itu masih menjadi hal yang terlihat sulit bagi banyak orang. Biasanya berbicara di depan umum itu dikenal dengan istilah public speaking. Nah, teman-teman sekalian pasti udah gak asing lagi ya kan, apa sih public speaking itu, kayak gimana sih public speaking itu. Nah, pada dasarnya public speaking itu merupakan skills atau keterampilan dalam menyampaikan sesuatu secara lisan yang penting untuk kita miliki. Bentuk-bentuknya kayak apa sih? Bentuk-bentuk public speaking itu seperti apa? Nah, bentuknya itu bisa berupa pidato, presentasi, ceramah, dan berbagai macam keterampilan untuk membawakan suatu hal di depan banyak orang. Mungkin teman-teman juga yang pernah menjadi MC di suatu acara itu juga termasuk public speaking. Di slide sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa public speaking itu menjadi hal yang penting untuk kita miliki. Kenapa demikian? Kenapa sih public speaking itu penting sih untuk kita miliki, untuk menjadi salah satu skills atau keterampilan yang perlu kita miliki? Nah, jadi public speaking itu perlu kita miliki karena dapat membantu meningkatkan karir. Mengapa demikian? Dalam suatu lapangan pekerjaan nantinya untuk di masa depan kalian, ketika kalian keterima dan suatu kerja gitu di suatu perusahaan, kalian pasti membutuhkan yang namanya public speaking. Keterampilan public speaking itu sangat penting untuk kita dapat berkomunikasi dengan kolega kita di suatu pekerjaan. Dengan kita memiliki public speaking yang baik, kita bisa meningkatkan karir kita gitu. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kebiasaan kita untuk public speaking depan banyak orang, pasti kan kita juga terbiasa untuk menyusun kalimat yang akan kita lontarkan, kita keluarkan ketika berbicara gitu. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri kita, teman-teman. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri kita. Ketika kita memiliki keterampilan public speaking, kita akan dipandang sebagai orang yang kita punya bisa untuk menyusun kalimat untuk berbicara depan banyak orang itu dengan lancar, tanpa ada halangan atau apapun, tanpa ada rasa grogi atau rasa kebelet kencing dan segala macam ya. Karena itu hal-hal seperti itu dapat meningkatkan kualitas diri kita. Kita dipercaya bahwa kita itu orang yang hebat karena kita pandai dalam public speaking. Dan yang terakhir adalah kita dapat membuat kita untuk bisa berpikir lebih kritis lagi. Tapi kenapa sih kok masih banyak orang yang merasa takut untuk melakukan public speaking? Padahal ketika seorang memiliki keterampilan public speaking itu, public speaking memberikan banyak manfaat sekali dalam kehidupannya mereka ya kan. Nah, berdasarkan survei dari The People's Almanac Books of List oleh David Walensky terhadap 3.000 warga Amerika mengenai ketakutan terbesar mereka, ternyata hasilnya 21% menyatakan bahwa berbicara di depan umum itu menjadi hal yang paling ditakuti. Setelah itu disusul dengan ketakutan akan ketinggian yang sebesar 17%, serangga dan hama dengan presentase sebesar 12%, masalah keuangan sebesar 12%, air yang dalam sebesar 12%, penyakit sebesar 9%, kematian sebesar 9%, dan yang terakhir ketakutan akan terbang sebesar 8%. Nah, ternyata public speaking itu menjadi hal yang paling ditakuti karena semua itu berawal dari pikiran kita sendiri. Nah, yang dirasakan saat pertama kali berbicara di depan umum kan pasti kita akan merasakan keringat dingin, grogi, tangan yang gemeter, kebelet kencing, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa semua itu terjadi karena berasal dari pemikiran kita masing-masing.
pemikiran kita sendiri itu ternyata dapat merubah apa yang sudah kita yakinkan untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Yang awalnya itu kita sudah percaya diri dan siap, ternyata bisa berubah menjadi grogi, terkandung kondisi yang sedang terjadi gitu. Pemikiran kita sendiri itu yang akan mendistract diri kita untuk takut berbicara di depan umum. Hal tersebut itu merupakan hal yang sangat tidak baik, dan ya pemikiran-pemikiran kita yang seperti itu harus pelan-pelan kita hilangkan apabila kita ingin sukses atau kita ingin mampu untuk melakukan public speaking. Munculnya kesalahan-kesalahan umum ketika melakukan public speaking seperti isi yang kurang jelas, nada suaranya yang monoton, bahasa tubuhnya yang pasif, mimik wajahnya yang datar, dapat menyebabkan beberapa orang berpandangan bahwa mereka tidak bisa seperti orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam berbicara di depan umum. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini nih teman-teman, yang sangat tidak baik dan ditakutkan berujung tidak bisa mengontrol emosi dan berakhir menjadi beban pikiran. Duh, aku insecure nih melihat temanku kok mampu dan sukses dan pandai banget sih bicara di depan banyak orang, presentasinya keren banget, nge-MC di suatu acara dia pede banget, kok bisa sih, kok kenapa aku nggak bisa. Duh, nah pemikiran-pemikiran kayak gini tuh harus diminimalisir ya, karena ini hal kayak gini tuh nggak baik gitu untuk kita, untuk diri kita, dan akan berakhir menjadi beban pikiran tersendiri untuk kita, dan akhirnya kita malah nggak bisa maju dong, kita akan mundur terus karena merasakan beban pemikirannya kita yang terlalu berat kayak gini tuh sangat tidak baik ya teman-teman. Nah, lalu lebih baik bagaimana? Seperti yang sudah saya utarakan di slide sebelumnya, bahwa kita sebaiknya harus mengurangi pemikiran-pemikiran hal yang buruk seperti itu, dan lebih baik kita memilih untuk terus berpikir positif dan yakinkan bahwa diri kita itu mampu untuk melakukannya, bahkan lebih baik dari orang lain. Bagi pemula pasti sering sekali mencari cara untuk bisa melakukan public speaking. Ada juga yang rela mengikuti berbagai pelatihan agar dapat berbicara di depan umum dengan lancar. Biasanya kita bisa menemui kan beberapa orang yang mengikuti pelatihan, kursus, les untuk bisa belajar mengenai teknik-teknik public speaking yang baik dan benar. Namun jika untuk mengikuti semacam les tersebut seperti itu kan pasti kita membutuhkan mengeluarkan uang gitu kan, dan uangnya yang kita keluarkan itu pun juga tidak sedikit. Biasanya untuk mengikuti les atau kursus itu membutuhkan uang yang lumayan juga, dan beberapa dari orang kan pasti memilih untuk mencari cara yang tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi bisa untuk melatih diri kita untuk public speaking yang baik gitu. Gimana teknik-tekniknya tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, tanpa mengikuti pelatihan dan segala macam. Lalu gimana caranya? Nah, tentunya sebelum memulai untuk berlatih public speaking, kita memang harus mengetahui terlebih dahulu cara dalam melakukan public speaking, agar nantinya ketika menyampaikan suatu pesan depan banyak orang, setidaknya dapat meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan umum ketika melakukannya. Dan juga kita harus memiliki niat dalam diri kita bahwa ayo kita niat, kalau kita niat itu kita mau untuk melakukan belajar mengenai tips dan triks public speaking. Kalau dari diri kita belum niat, itu kita biasanya agak malas-malasan untuk berlatih, karena ya aku cuma kepengen belajar tapi nggak niat, itu nanti nggak jalan gitu loh guys. Oke. Nah, setelah ini saya akan jelaskan beberapa tips dan trik sederhana agar mampu melakukan public speaking ketika dari dalam diri kalian sendiri sudah memiliki niat untuk belajar public speaking. Tips yang pertama adalah belajar dari pengalaman sendiri. Semua orang ketika pertama kali melakukan public speaking pasti merasakan yang namanya gugup. Dan itu adalah hal yang wajar karena seorang guru
dokter, pebisnis pun awalnya juga pasti merasakan yang demikian ketika mereka melakukan public speaking. Hal tersebut itu pantasnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan dapat menjadi sebuah pelajaran untuk bisa berbicara di depan umum dengan lebih baik lagi. Bukan malah menjadi sebuah alasan untuk putus asa dan berpandangan bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Tips yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain, seperti Mario Teguh, Najwa Shihab, dan masih banyak lagi pembicara terkenal bisa menjadi role model bagi kita saat akan berlatih public speaking. Kita bisa melihat bagaimana cara bicaranya ketika menyampaikan pesan, gayanya, dan intonasi nada suaranya yang terdengar dapat membangkitkan semangat orang. Sehingga si audiensnya itu mereka tidak akan merasa bosan gitu ketika kita melakukan public speaking. Nah, itu semua dapat kita ikuti jejaknya dengan berlatih secara perlahan dan belajar dari pengalaman orang lain tersebutlah menjadi salah satu rahasianya. Tips yang ketiga adalah berlatih di depan cermin. Semua orang yang ingin berlatih berbicara di depan umum pasti sudah tidak asing lagi kan dengan salah satu cara ini, yaitu berlatih di depan cermin. Memang betul ketika kita berlatih di depan cermin, maka kita akan melihat dengan jelas diri kita saat berbicara. Mimik wajah kita pun akan terlihat jelas ya kan. Lalu bahasa tubuh atau gaya kita pun juga akan terlihat seperti apa. Dan kita juga dapat mendengar sejelas apa nada suara kita. Berlatih di depan cermin juga menjadi salah satu cara untuk membantu kita mengurangi rasa gugup dan memberikan kekuatan serta penyemangat diri bagi kita sendiri. Tips keempat atau tips yang terakhir adalah bicaralah kepada orang yang mau mendengarkan kita. Jika kita sudah merasa cakap melakukan 3 poin yang sebelumnya tadi, maka kita sudah bisa melanjutkannya dengan cara berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan kita. Teknik seperti ini itu dapat membuat kita semakin lancar dan semakin meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita sudah terbiasa untuk berbicara kepada orang lain walaupun dalam jumlah yang tidak begitu banyak atau dengan kata lain dalam jumlah yang sedikit ya kan, maka kita harus bisa untuk melaju lebih tinggi lagi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan presentasi di depan kelas yang dilihat oleh banyak teman-teman kita ya kan. Nah, juga kita bisa melakukan pidato ataupun kita juga bisa mencoba untuk menjadi moderator atau MC di suatu acara. Nah, jangan takut salah, lebih baik kita terus mencoba sampai menjadi hebat. Perlu kita ketahui bahwa untuk mencapai kesuksesan memang membutuhkan sebuah proses dan prosesnya pun tidak semudah yang dibayangkan. Tidak ada yang instan selagi kita tidak mau berlatih dengan giat. Public speaking itu adalah sebuah karya seni. Bukan sekadar berdiri dan menyampaikan sesuatu hal, bukan pula hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri saja. Ketika dalam beraktivitas sehari-hari, kita sudah bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang tersusun baik dan tidak membingungkan para pendengar, maka hal tersebut akan membuat kita merasa lebih percaya diri, lebih lancar, dan semakin berani untuk menyusun kata-kata yang awalnya terlihat sulit. Nah, jadi untuk menjadi public speakers yang keren itu tentunya membutuhkan banyak proses. Yang terpenting selalu yakinkan diri sendiri bahwa proses tersebut bisa dilalui jikalau diri kita sendiri selalu semangat dan yakin untuk menjalani dan melakukannya. Oke teman-teman, jadi itu tadi tips dan triks public speaking yang baik dan benar tanpa kita perlu mengikuti pelatihan, les, ataupun kursus yang berbayar. Jadi kalian kalau ingin belajar public speaking, maka kalian harus niat terlebih dahulu dari dalam diri kalian sendiri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ketika saya menjelaskan materi dari awal hingga akhir, dan semoga harapannya materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan bagi teman-teman semua dalam belajar public speaking. Oke, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.